Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, masih berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Sebuah benda dalam keadaan diam, masanya M. Karena gaya dari dalam, benda tersebut meledak menjadi dua bagian dengan perbandingan massa 1:2, bergerak berlawanan arah. Maka perbandingan kecepatan pecahan benda yang lebih besar terhadap kecepatan benda yang lebih kecil adalah, jadi nanti kalau kita misalkan, kecepatan pecahan benda yang lebih besar itu sama dengan V2 aksen. Sementara kecepatan pecahan benda yang lebih kecil sama dengan V1 aksen, ya, 2 lebih besar daripada 1. Jadi yang ditanyakan di sini adalah V2 aksen banding V1 aksen. Ini berapa banding berapa? Nah, nanti kalau kita bayangkan ya, Dek ya. Jadi mula-mula kita punya sebuah benda bermassa M dalam kondisi diam, ya, berarti kecepatannya sama dengan 0. Nah, karena ada gaya dari dalam, benda bermassa M ini pecah menjadi dua bagian, ya, meledak menjadi dua bagian. Pecahan yang pertama bermassa M1, ini yang lebih kecil. Sementara pecahan benda kedua bermassa M2, ini yang lebih besar. Ya, di soal diketahui M1 banding M2 sama dengan 1:2. Ya, jadi M1 banding M2 sama dengan 1:2. Kalau M1 kita jumlah dengan M2 tentunya nanti sama dengan M, ya, sama dengan massa benda mula-mula. Sehingga M1 sama dengan 1/3 kali M. Atau caranya adalah 1 ditulis dulu, kemudian dibagi 1 ditambah 2 ya. Jadi 1 ditambah 2 dikalikan dengan massa benda mula-mula. Ini sama dengan 1/3M. Caranya sama untuk M2 ya. 2 ditulis dulu dibagi 1 plus 2 kali massa benda mula-mula. Ini sama dengan 2/3M. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, pecahan benda yang kecil bermassa M1 bergerak dengan kecepatan V1 aksen. Sementara kecepatan pecahan benda kedua yang lebih besar bergerak dengan kecepatan V2 aksen. Nah, di soal dikatakan keduanya bergerak berlawanan arah. Kalau dalam fisika, arah itu ditunjukkan oleh tanda, ya, bisa plus, bisa minus. Nah, kita sepakati saja V1 aksen ini tandanya plus. Sementara V2 aksen ini tandanya minus. Ya, ini boleh dibolak-balik. Karena ini sekedar mau menunjukkan bahwa V1 aksen itu berlawanan arah dengan V2 aksen. Ya. Nah, untuk menghitung V2 aksen per V1 aksen, kita akan menggunakan hukum kekekalan momentum. Ya. Jadi yang namanya momentum sebelum peristiwa itu sama dengan momentum setelah peristiwa. Di sini peristiwanya adalah ada sebuah benda yang meledak, ya, menjadi dua bagian. Momentum itu rumusnya adalah massa kali kecepatan. Ya, artinya semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu pasti memiliki momentum. Nah, artinya momentum benda sebelum pecah itu sama dengan 0. Ya, karena kecepatan benda mula-mula sama dengan 0. Ya, bendanya diam. Berarti 0 sama dengan momentum setelah peristiwa, berarti M1 kali V1 aksen. Ya, ditambah M2 kali V2 aksen. Jangan lupa di sini tandanya adalah negatif ya, Dek ya. Berarti M2 kali min V2 aksen. M1 sama dengan 1/3M. Jadi ini 1/3M kali V1 aksen ditambah 2/3M kali min V2 aksen ya. Kalau kita pindah ruas berarti tandanya jadi positif. 2/3M kali V2 aksen sama dengan 1/3M kali V1 aksen. Selanjutnya M-nya boleh kita coret. Kemudian 3-nya juga boleh kita coret. Ingat, tujuan kita di sini adalah menghitung V2 aksen per V1 aksen ya. Ini sudah ada V2 aksen, maka V1 aksen tinggal kita pindah ke bawah. Berarti V2 aksen per V1 aksen sama dengan 1/2 ya. Jadi kalau ditanyakan berapakah perbandingan V2 aksen terhadap V1 aksen, maka jawabannya adalah 1/2.